Alhamdulillah, berjumpa kembali di channel yang keren beken penuh inspiratif bersama saya Saddam Hussein. Semoga sobatku baik bahagia selalu sehat. Pada kesempatan ini saya akan mengkisahkan tentang pramugari cantik Inggris mendengar suara adzan ketika melintasi udara Indonesia. Ayo langsung saja kita simak perjalanan kisahnya berikut ini. Sayap-sayap harapan burung besi yang membawanya dari London menuju Australia. Namanya Isabelle Grace Rutherford, lahir dan besar di kota London, Inggris, dari keluarga Protestan yang taat. Ayahnya, Peter Rutherford, adalah seorang aktivis gereja Protestan yang dihormati di komunitasnya. Sang ibu, Margaret, adalah seorang guru sekolah minggu yang dikenal lemah lembut namun tegas dalam prinsip keimanan. Sejak kecil, Isabelle dibesarkan dalam lingkungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Kristen. Ia tumbuh dalam suasana religius, setiap minggu ke gereja, aktif dalam kegiatan pemuda gereja, dan dididik untuk selalu patuh kepada ajaran Protestan. Isabelle adalah gadis yang cerdas, memiliki senyum lembut dan mata biru yang teduh. Sejak remaja, ia bermimpi menjelajahi dunia. Baginya, dunia terlalu luas untuk hanya dipandang dari balik jendela rumah di London. Ia ingin terbang, menjelajah, melihat berbagai budaya dan manusia. Mimpi itu yang membawanya kuliah di Academy of Tourism and Aviation Studies di London. Setelah lulus dengan predikat memuaskan, Isabelle melamar ke sebuah maskapai penerbangan internasional ternama. Dengan kemampuannya berbahasa Inggris, Prancis, dan sedikit bahasa Arab yang ia pelajari saat liburan ke Maroko, ia diterima. Dunia mulai membuka sayapnya. Terbang menembus benua. Isabelle telah menjelajahi banyak negara. Amerika, Asia, Afrika, hingga Timur Tengah. Ia menikmati pekerjaannya sebagai pramugari, menyukai interaksi dengan penumpang dari berbagai latar belakang dan budaya. Namun, ia merasa ada satu ruang kosong dalam jiwanya. Ia tak tahu pasti apa. Ia menjalani hidup seperti manusia modern kebanyakan. Sukses, aktif, dan dikelilingi kemewahan, tapi hampa. Hingga suatu malam, sebuah pengalaman kecil mengubah segalanya. Malam itu, Isabelle sedang menjalani tugas penerbangan rute London-Sydney dengan transit udara melewati wilayah Indonesia. Langit malam begitu tenang. Penumpang tertidur, lampu kabin diredupkan, dan suasana terasa sunyi. Isabelle sedang berdiri di dekat jendela darurat, memandang hamparan bintang di langit yang tampak seperti taburan cahaya kecil. Tiba-tiba, dari speaker kecil yang tersambung ke sistem audio awak kabin, terdengar sesuatu yang asing namun begitu menenangkan. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Suara adzan, lembut dan mendayu-dayu, menyusup ke dalam kesunyian malam. Ia tak tahu dari mana asalnya, mungkin dari radio pesawat yang menangkap gelombang dari daratan Indonesia. Tapi suara itu menghentikan langkahnya. Seakan ada sesuatu dari suara itu yang menyentuh hatinya. Ia berdiri terpaku. Dadanya terasa sesak, tapi bukan karena kesedihan, melainkan keharuan yang tak dapat dijelaskan. Matanya mulai basah. Sebuah getaran halus masuk ke dalam jiwa yang selama ini kosong. Apa ini? Kenapa suaranya begitu menyentuh? Kenapa aku menangis? Batinnya bergema. Setelah penerbangan itu, Isabelle tak lagi sama. Setiap malam, ia mencari di internet tentang suara yang ia dengar, adhan, Islam, Indonesia, ketenangan dalam Islam. Ia menonton video, membaca artikel, dan mulai tertarik pada makna di balik suara yang membuat jiwanya luluh malam itu. Di sebuah sore musim gugur yang dingin, ia memberanikan diri masuk ke sebuah masjid di London, East London Mosque, tempat yang sering disebut sebagai salah satu pusat dakwah Islam terbesar di Inggris. Dengan langkah ragu tapi niat yang kuat, ia disambut oleh seorang wanita berhijab dengan ramah. Welcome, sister. How can I help you? I heard something during a flight. It was called adhan. And I felt something inside. I want to understand it. Mereka duduk, berdiskusi. Dari hari ke hari, Isabelle datang kembali.
Ia mulai berdialog dengan seorang ustazah bernama Fatimah, seorang mualaf asal Irlandia. Mereka berbincang panjang tentang ketuhanan, tujuan hidup, dan hakikat penciptaan manusia. Dialog diskusi yang mengubah hidup. Isabelle, why does Islam keep saying God is one? Isn't that too simplistic? Fatimah, not simplistic, but pure. Islam believes God is one, not divided into forms, not born, nor gives birth. He is not a man, nor spirit trapped in flesh. He is beyond human imagination but closer than your jugular vein. That's not simple, it's powerful. Isabelle, but what about love? Christianity taught me that God is love. Fatimah, and Islam teaches ar-Rahman, the most compassionate. Islam's God forgives even before you ask. He knows your pain even before you speak. But he also guides, disciplines, and tells people not just to love, but to submit to truth. Isabelle, why are we here? Fatimah, to worship, to recognize the truth, to serve humanity. Life is a test. This world is not the goal, but the passage. Setiap diskusi membuka pintu baru di dalam hati Isabelle. Perlahan, ia merasa damai, seperti suara adzan itu kini menggema dalam dirinya setiap saat. Hingga akhirnya, pada sebuah malam yang sepi di dalam masjid itu, ia mengucapkan kalimat yang mengubah segalanya. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, Isabelle akan menghadapi badai tantangan rintangan penolakan dari ayah dan ibunya, komunitas gereja, dan rekan-rekan kerjanya di seluruh Inggris. Namun ia tetap teguh, dan kisah perjuangannya justru menginspirasi banyak pemuda dan pemudi Inggris. Isabelle Grace Rutherford pulang ke rumah malam itu dengan hati yang tenang, tapi juga penuh ketegangan. Di balik damainya kalimat syahadat yang baru ia ucapkan, ia tahu badai akan datang. Ayahnya, Peter Rutherford, adalah tiang moral keluarga, aktif di gereja Protestan dan sangat keras dalam keyakinannya. Keluarga mereka bukan hanya Kristen biasa. Mereka adalah pilar komunitas. Namun Isabelle tak ingin bersembunyi. Di ruang makan keluarga yang hangat namun kini terasa dingin, ia duduk berhadapan dengan kedua orang tuanya. Ada yang ingin kubicarakan, ucapnya pelan. Margaret, sang ibu, menatap penuh kehangatan, namun ayahnya sudah menunjukkan ekspresi curiga. Aku telah berpindah keyakinan, Isabelle melanjutkan. Aku telah masuk Islam. Seketika suasana menjadi beku. Sang ayah meletakkan cangkir tehnya dengan keras, hingga menimbulkan bunyi tajam. Apa kau bilang? Suaranya parau dan berat. Aku mendengar adzan dalam penerbanganku ke Australia. Dan, sejak itu aku mencari, dan aku menemukan kedamaian yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Aku yakin ini bukan pilihan sesaat. Ini panggilan hati, ucap Isabelle dengan tenang. Peter berdiri. Wajahnya merah padam. Islam. Setelah semua yang kami ajarkan padamu, kau menghina keluargamu, menghina Tuhan kita, menghina gereja ini. Ibunya menangis. Kami hanya ingin kamu kembali, Isabelle. Kami ingin kamu diselamatkan. Namun Isabelle tidak mundur. Ia tahu, hidayah tidak datang dengan mudah. Jalan menuju cahaya kadang harus melewati lorong-lorong gelap penolakan. Setelah pengakuannya, Isabelle tak lagi dianggap dalam keluarganya. Ia dikucilkan. Ayahnya memintanya keluar dari rumah dan memutuskan semua akses dukungan finansial. Teman-teman lamanya di komunitas gereja menjauh. Sebagian bahkan mengoloknya sebagai pengkhianat. Di dunia kerja, meski lebih profesional, ia tetap merasakan jarak. Rekan-rekan pramugarinya mulai memperhatikan cara ia berpakaian yang kini mulai lebih tertutup, dan setiap kali waktu salat datang, ia meminta izin untuk berdoa di ruang kosong pesawat. Ada yang memandang sinis, ada pula yang diam-diam menanyakan alasannya. Namun Isabelle tidak menyerah. Dia mulai mengenakan hijab.
Awalnya hanya ketika tak sedang bertugas, tapi lambat laun, ia mantap memakainya sepenuh waktu. Setiap tatapan sinis di jalan, setiap bisik-bisik di belakang punggungnya, ia jawab dengan senyum. Biarkan mereka tidak mengenaliku lagi, yang penting, aku mulai mengenal diriku sendiri, batinnya. Di saat ia merasa paling terpuruk, sesuatu yang tak ia duga terjadi. Seorang teman lama dari Akademi Penerbangan, Rachel, mengirim pesan. ﷺ your interview on that small Muslim podcast. Your story shocked me. If I've been lost, too. Can we meet? Dari satu pertemuan, jadi dua. Dari Rachel, jadi 5 orang teman. Lalu Isabelle diundang menjadi pembicara kecil-kecilan di Masjid Wanita. Ia menceritakan kisahnya, tentang langit Indonesia, tentang adzan, tentang bagaimana Islam bukan agama kekerasan seperti yang selama ini ia sangka, tapi rumah bagi jiwa-jiwa yang mencari makna. Tak lama kemudian, komunitas muda Muslim di London membuat sesi diskusi khusus, dan Isabelle jadi salah satu pengisi acaranya. Ia tidak memaksa siapapun untuk masuk Islam. Tapi suaranya, ketulusan wajahnya, air matanya saat bercerita, membuka hati banyak orang. Dalam setahun, lebih dari 30 remaja putri dari Inggris dan Eropa Barat yang menyatakan syahadat setelah mendengar kisahnya. Dan tidak hanya itu. Beberapa dari mereka, seperti dirinya, juga berasal dari keluarga Kristen taat. Mereka semua menemukan sesuatu yang sama. Makna, kedamaian, dan jawaban dari pertanyaan yang selama ini menghantui. Suatu hari, 2 tahun setelah ia masuk Islam, Isabelle mendapat kabar bahwa ayahnya sakit keras. Ia datang menjenguk, walau ditolak pada awalnya. Di rumah sakit, Peter Rutherford membuka matanya lemah, menatap putri yang tak lagi ia akui. "Masih Islam?" Tanyanya dengan suara nyaris tak terdengar. Isabelle menggenggam tangannya, hangat tapi gemetar. "Masih, ayah. Dan aku tidak pernah membencimu. Aku mencintaimu, selalu." Peter terdiam lama. Lalu, untuk pertama kalinya sejak 2 tahun, air matanya jatuh. "Do you still pray for me?" Tanya ayahnya. Isabelle tersenyum. "Every single day, Dad." Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Dari langit malam di atas Indonesia, hingga lantai masjid kecil di London, perjalanan Isabelle bukanlah perjalanan biasa. Ia adalah gambaran betapa hidayah bisa datang kapanpun, dari manapun, dan kepada siapapun yang membuka hatinya. Dan kini, Isabelle Grace Rutherford, pramugari dari London yang menangis karena suara adzan di langit Nusantara, menjadi pelita yang menuntun banyak jiwa muda di Eropa untuk mengenal Islam, bukan dengan paksaan, tapi dengan cinta. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Isabelle Grace Rutherford berdiri di depan pintu pesawat dengan seragam pramugari berwarna netral, hijab putih melingkari wajahnya yang teduh. Kali ini, ia bukan bertugas sebagai awak kabin. Ia adalah penumpang. Dan tujuannya, Indonesia, negeri tempat adzan pertama kali menyentuh relung jiwanya. Undangan itu datang dari komunitas Muslim Indonesia di London, bekerja sama dengan sebuah lembaga dakwah dan pendidikan di Jakarta. Mereka mengundangnya untuk berbagi kisah inspiratif dalam sebuah konferensi internasional bertajuk Journey to Fight. Saat roda pesawat menyentuh landasan Soekarno-Hatta, Isabelle tak bisa menahan air mata. "Inilah negeri itu," gumamnya. Negeri yang tidak ia kenal, namun begitu terasa akrab, seolah ada bagian jiwanya yang tertinggal di langit malam saat adzan itu berkumandang. Setibanya di Jakarta, ia disambut hangat oleh tim panitia dan para santriwati dari pesantren modern di Depok yang menjadi tuan rumah. Isabelle merasa heran, bagaimana bisa orang-orang yang belum pernah mengenalnya bisa menyambutnya dengan pelukan hangat, dengan senyuman seolah ia bagian dari keluarga. "Selamat datang, Sister Isabelle. Kami bahagia sekali kedatanganmu," sapa Ustadzah Nur, seorang ibu pengasuh pesantren yang lembut dan bersahaja. Isabelle hanya tersenyum sambil menahan air mata. Beberapa hari sebelum konferensi dimulai, Isabelle tinggal di kompleks pesantren itu.
Ia bangun bersama para santriwati saat sahur, mengikuti salat berjamaah, mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran dari bibir-bibir muda yang bersinar dengan cahaya ilmu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Isabelle merasa benar-benar pulang. Hari konferensi tiba. Aula megah di Jakarta dipenuhi ratusan peserta dari berbagai negara. Isabelle melangkah ke podium dengan hati berdebar, wajahnya berseri meski mata basah oleh haru. Saya, hanya seorang wanita biasa. Seorang pramugari dari London. Saya dilahirkan dalam keluarga Kristen Protestan yang taat. Tapi Allah telah menulis takdir lain untuk saya. Lalu ia menceritakan semuanya. Tentang malam itu di udara Indonesia. Tentang suara adzan yang menembus kabin pesawat dan menembus hatinya. Tentang perjuangan di tanah kelahirannya. Ditolak keluarga, ditinggal sahabat, dan harus berdiri sendiri dalam keyakinan baru. Tapi, Islam tak membuat saya kehilangan jati diri. Justru, saya baru benar-benar mengenal siapa saya, setelah mengenal Islam. Islam bukan sekadar agama, tapi cahaya yang mengisi ruang kosong dalam jiwa saya. Suara tepuk tangan dan isak haru memenuhi ruangan. Beberapa peserta konferensi berdiri, memberi penghormatan atas keberanian dan kejujuran hatinya. Selesai konferensi, Isabelle duduk di taman kecil dalam kompleks pesantren. Seorang pemuda mendekat. Ia memperkenalkan diri sebagai Ahmad, mahasiswa dari Yogyakarta yang menjadi relawan panitia. Kak Isabelle, boleh aku bilang sesuatu? Tentu, ucap Isabelle lembut. Aku pernah hampir murtad. Aku kehilangan arah, melihat kekacauan di dunia, konflik, politik yang kotor. Tapi saat mendengar ceritamu tadi, aku sadar, Islam ini bukan rusak. Yang rusak, cara kita memahaminya. Isabelle menggenggam tangannya. Kadang, yang paling gelap hanya butuh satu percikan cahaya. Sejak hari itu, banyak anak muda Indonesia yang menghubunginya via media sosial. Mereka merasa bangkit kembali, menemukan kembali kecintaan pada Islam melalui cara pandang Isabelle yang sederhana namun mendalam. Suatu malam, di kamar tamunya di pesantren, Isabelle mendapat pesan elektronik dari nomor yang tak ia sangka. Ayah, Isabelle, I watched your talk online. I still don't understand your chas. But I shallallahu alaihi wasallam something in your eyes. PH. Maybe I was wrong to hate you for it. Maybe I need to listen to. Air mata Isabelle tumpah tanpa bisa dibendung. Ia tak tahu apakah sang ayah akan memeluk Islam. Tapi satu hal pasti, kebenaran tak pernah bisa dipaksa. Ia mengetuk hati, sabar menanti pintu terbuka. Isabelle kembali ke London dengan semangat baru. Ia bukan lagi hanya seorang mualaf yang berjuang sendiri. Ia kini menjadi simbol harapan bagi banyak pemuda dan pemudi di Eropa dan Asia. Bahwa kebenaran akan menemukan jalannya, bahwa cahaya akan datang meski dari langit yang jauh. Isabelle kembali ke London setelah konferensi di Jakarta, tapi hatinya tertinggal di Indonesia. Hari-harinya di Inggris kini jauh berbeda dari dulu. Ia tak lagi bergaul di pesta-pesta elit atau sibuk dalam hiruk-pikuk bandara. Ia lebih sering mengunjungi masjid, terlibat dalam komunitas muslim lokal, dan belajar ilmu agama dari berbagai ustadzah di London. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, ada kerinduan yang mengendap diam-diam. Ia rindu lantunan adzan dari masjid-masjid Indonesia. Ia rindu wajah-wajah ramah para santriwati. Ia rindu kedamaian yang menyelimuti negeri itu. Maka ia membuat keputusan besar. Dengan restu dari beberapa sahabat dan guru-guru barunya, Isabelle memutuskan untuk pindah sementara ke Indonesia. Tujuannya bukan sekadar wisata spiritual. Ia ingin memperdalam ilmu Islam secara langsung. Ia mendaftarkan diri ke sebuah pesantren modern di daerah Bogor untuk mengikuti program intensif belajar bahasa Arab dan tafsir. Tak lama setelah menetap di Bogor, Isabelle mulai beradaptasi. Ia mengenakan gamis sederhana, hijab lebar, dan menjalani rutinitas salat 5 waktu berjamaah. Ia belajar tahsin, fikih, akidah, dan akhlak Islam dari dasar. Meski bahasa Indonesianya belum fasih,
ia sangat serius dalam setiap pelajaran. Para guru menyayanginya, dan para santri menjadikannya panutan. Namun, takdir Allah punya rencana lain. Suatu sore, usai kelas tafsir, Isabelle berkunjung ke perpustakaan pesantren. Di sana, ia bertemu dengan Farhan, seorang pria muda dari Yogyakarta yang tengah menyusun tesis S2-nya tentang konversi keyakinan dan peran spiritualitas dalam modernitas Barat. Farhan memang sering datang ke pesantren sebagai peneliti dan relawan. Awalnya, obrolan mereka kaku dan formal. Namun, lambat laun, diskusi mereka menjadi lebih hangat dan dalam. Farhan sangat bijak dan lembut, tak pernah memaksakan pemikirannya. Ia lebih banyak bertanya dan mendengar. Apa yang membuatmu begitu yakin dengan Islam, setelah hidup lama di lingkungan Protestan? Tanya Farhan suatu hari. Isabelle tersenyum, memandang keluar jendela. Karena Islam tidak menuntutku menjadi orang lain. Islam membuatku kembali menjadi diriku yang sejati. Ia membimbingku, bukan mengekangku. Ia memelukku ketika aku paling tersesat. Farhan menatapnya dalam. Dari sorot matanya, ada rasa kagum yang tulus. Bukan karena Isabelle cantik, tapi karena ia kuat. Hari-hari berlalu. Farhan sering mengantar Isabelle ke toko buku Islam, atau mendampinginya saat belajar di perpustakaan. Dalam pergaulan mereka, selalu ada batas. Tak pernah ada sentuhan. Tak pernah ada rayuan. Tapi hati mereka saling terpaut dalam diam. Isabelle mulai merasakan getaran yang tak ia duga. Ia sempat menolak perasaan itu. Aku datang untuk belajar, bukan untuk jatuh cinta, batinnya. Namun, ia juga tahu bahwa Islam tidak melarang cinta, selama dijaga dalam batas dan niat yang benar. Suatu malam, ia bermunajat dalam sujud panjang. Ya Allah, jika rasa ini fitrah dari MU, maka jagalah hatiku. Dan jika dia adalah jodoh yang kau pilihkan, maka dekatkanlah dalam jalan yang halal. Beberapa pekan kemudian, Isabelle mendapat kabar mengejutkan. Ustadzah Nur memanggilnya ke ruang pembimbing. Isabelle, ada seorang ikhwan yang ingin menghitbahmu. Tapi hanya jika kamu siap. Wajah Isabelle memerah. Siapa? Ustadzah. Farhan. Isabelle terdiam. Jantungnya berdetak tak menentu. Antara haru dan takut. Dia tidak ingin memaksa. Tapi dia bilang, sejak awal, kamu telah memberinya pelajaran besar tentang keimanan. Dan dia ingin bersamamu dalam jalan dakwah. Isabelle menunduk, air matanya mengalir. Dalam hati, ia menjawab, Ya Allah, aku siap. Pernikahan mereka berlangsung sederhana tapi penuh kehangatan. Isabelle mengenakan kebaya putih sederhana, Farhan mengenakan jas hitam dengan sarung batik. Di pelaminan, tak ada musik. Hanya lantunan ayat-ayat suci dan doa dari para santri dan guru-guru pesantren. Pernikahan itu menjadi viral di kalangan komunitas Muslim muda. Dari London hingga Jakarta, banyak yang terinspirasi. Bahkan, komunitas Islam di Inggris mengundang pasangan ini untuk bercerita tentang perjalanan cinta yang diawali oleh adzan, dipandu cahaya, dan dituntun menuju akad suci. Isabelle kini bukan hanya pramugari yang mendapat hidayah. Ia adalah jembatan antara dua dunia. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, bagaimana kehidupan rumah tangga Isabelle dan Farhan, bagaimana mereka berdakwah bersama, serta bagaimana Isabelle menghadapi tekanan baru ketika media barat mulai memberitakan kisahnya dengan berbagai narasi bias. Pernikahan antara Isabelle dan Farhan menjadi topik hangat, bukan hanya di komunitas Muslim Indonesia, tapi juga sampai ke komunitas Muslim di Eropa. Sebuah kisah cinta lintas budaya dan keyakinan, yang bukan hanya menyentuh hati, tapi juga menggugah kesadaran akan hidayah yang bisa turun kapan saja, kepada siapa saja. Namun, seiring popularitas yang meningkat, datang pula ujian-ujian baru. Kehidupan rumah tangga mereka bukan hanya dihiasi senyum dan syukur, tapi juga ujian dari luar yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Setelah menikah, Isabelle dan Farhan aktif mengisi kajian dan forum inspiratif. Isabelle banyak diundang sebagai pembicara dalam komunitas mualaf,
baik secara daring maupun luring. Ia menceritakan perjalanannya, bagaimana suara adzan di atas langit Nusantara telah mengubah hidupnya. Islam bukan tentang budaya Timur Tengah, ucapnya dalam salah satu forum, Islam adalah cahaya yang bisa menyinari siapapun yang membukakan jendela hatinya. Farhan dan Isabelle menjadi tim yang solid. Farhan menyampaikan materi dengan pendekatan intelektual dan filosofis, sedangkan Isabelle hadir dengan narasi emosional yang menyentuh. Di Inggris, ratusan remaja Kristen mulai penasaran pada Islam setelah mendengar testimoni Isabelle. Namun di balik semua itu, badai mulai mengumpul. Sebuah media besar di Inggris menerbitkan artikel kontroversial. From Air Hostess to Islamist, The Shocking Transformation of Isabelle Hartwell. Artikel itu memuat kutipan-kutipan yang diambil sepotong-sepotong, seolah menggambarkan bahwa Isabelle telah dibutakan oleh doktrin, dan diseret ke dalam kehidupan tertutup penuh aturan. Komentar-komentar di internet pun mulai memanas. Banyak yang menghina keputusannya berhijab dan meninggalkan karir pramugari. Yang paling menyakitkan, keluarganya di London mengirimkan surat. Isabelle, kami merasa seperti telah kehilangan putri kami. Kau tak lagi menjadi bagian dari keluarga Protestan. Pilihanmu memalukan, merusak nama baik keluarga, dan mencoreng kehormatan ayahmu di gereja. Isabelle membaca surat itu dengan tangan gemetar. Ia menutup wajahnya dan menangis dalam pelukan Farhan. Aku tidak pernah ingin meninggalkan mereka. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa aku menemukan kebenaran. Farhan membelai rambutnya. Kebenaran memang tak selalu diterima dengan senyum. Tapi Allah Maha mengetahui isi hatimu. Isabelle mulai kehilangan kontak dengan ibu dan ayahnya. Ia menulis surat berkali-kali, mengirim email, namun tak pernah mendapat balasan. Suatu malam, ia bermimpi tentang masa kecilnya, berlari-lari di halaman gereja bersama ayahnya. Ia bangun dengan mata sembab dan dada sesak. Namun ia tak menyerah. Dalam keadaan itu, ia justru menulis buku kecil berjudul Call from the Sky, Kisahku Menemukan Cahaya Islam. Buku itu menceritakan perjalanannya, dari langit Indonesia sampai ke pesantren di Bogor, dari ruang pesawat sampai ke ruang hati yang terang. Buku itu diterjemahkan ke dalam 3 bahasa dan laris di komunitas mualaf. Banyak yang tersentuh dan terinspirasi. Beberapa remaja Inggris bahkan menulis surat pribadi kepada Isabelle, menyampaikan niat mereka untuk mengenal Islam lebih dalam. Secercah harapan dari Barat. Suatu sore, Isabelle mendapat pesan suara dari nomor tak dikenal. Suaranya gemetar saat memutar rekaman itu. Isabelle, ini ibu. Kami membaca bukumu. Dan kami menangis. Kami belum mengerti semuanya. Tapi satu hal yang ibu tahu, kau tetap putriku. Dan ayahmu, dia ingin bicara denganmu suatu saat nanti. Isabelle terisak. Itu suara yang paling ia rindukan sejak lama. Pelan-pelan, retakan di antara mereka mulai sembuh. Tak seketika, tapi ada celah kecil untuk harapan tumbuh. Isabelle berdiri di hadapan ratusan remaja Muslim dan mualaf di sebuah acara di Birmingham. Ia memakai jilbab putih, senyum mengembang, mata bersinar penuh ketenangan. Islam memberiku kedamaian, tapi juga tantangan. Memberiku cinta, tapi juga ujian. Tapi ketahuilah, ujarnya dengan suara gemetar namun yakin, di balik semua badai itu, aku tak pernah merasa sendiri. Allah selalu ada. Seketika, seluruh hadirin berdiri memberikan tepuk tangan panjang. Di sudut ruangan, seorang pria tua berkacamata menitikkan air mata. Ia adalah ayah Isabelle, yang diam-diam datang tanpa memberitahu siapapun. Cahaya Islam telah menembus kabut keluarga, dan cinta yang dibangun atas nama iman mulai menyatukan kembali yang sempat tercerai. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, bagaimana Isabelle dan Farhan membangun lembaga dakwah lintas budaya, serta bagaimana peran Isabelle di panggung internasional menginspirasi dunia. Beberapa tahun telah berlalu sejak Isabelle Hartwell mengucapkan 2 kalimat syahadat di masjid kecil kota London. Dalam rentang waktu itu, hidupnya telah berubah sepenuhnya.
Dari seorang pramugari yang elegan dan populer, menjadi seorang daiyah, pendakwah, internasional yang bersahaja namun bersinar. Namun satu hal yang tak pernah berubah, cintanya pada kebenaran dan komitmennya untuk menyebarkan cahaya Islam dengan kelembutan dan kasih sayang. Isabelle dan Farhan mendirikan sebuah organisasi bernama Skylight Foundation, sebuah lembaga dakwah lintas budaya yang menjembatani diskusi antar agama, mendampingi para mualaf, dan mengadakan edukasi Islam secara moderat dan inspiratif. Markas besarnya ada di London, cabangnya ada di Indonesia, dan pelan-pelan menjalar ke Australia dan Amerika Utara. Salah satu program terkenalnya adalah Hidayah Among the Clouds, sebuah tur edukatif ke negara-negara mayoritas non-Muslim untuk menyebarkan Islam lewat dialog, budaya, dan kisah-kisah inspiratif para mualaf. Isabelle menjadi ikon. Bukan karena kemewahan atau gaya hidupnya, tetapi karena keteguhannya dalam prinsip dan kelembutannya dalam menyampaikan ajaran. Ia tidak memaksa, tidak menghakimi, tetapi menyentuh hati lewat kisah nyata dan ketulusan jiwa. Pertemuan yang menggetarkan dunia. Pada suatu konferensi antaragama internasional di Istanbul, Isabelle diundang sebagai keynote speaker bersama para cendekiawan dari berbagai negara. Auditorium dipenuhi ribuan hadirin. Ia naik ke panggung dengan penuh keyakinan, mengenakan jilbab dan gamis sederhana berwarna langit senja. Agama bukan benteng yang memisahkan kita, ucapnya dalam pidato, melainkan jembatan untuk saling mengenal. Islam bukan sekadar identitas, melainkan jalan menuju kedamaian dan tanggung jawab sebagai manusia. Pidatonya disiarkan langsung oleh media internasional. Di sosial media, tagar From Sky to Light menjadi trending global. Puluhan remaja Inggris, Jerman, Belanda, bahkan dari Skandinavia, mulai berdiskusi lebih dalam tentang Islam. Beberapa dari mereka akhirnya masuk Islam, terinspirasi oleh keberanian Isabelle memilih jalan kebenaran meski penuh rintangan. Beberapa waktu setelah konferensi, Isabelle pulang ke Inggris dan mengunjungi rumah masa kecilnya. Ia mengetuk pintu sambil memeluk Quran terjemahan berbahasa Inggris. Saat pintu terbuka, ia melihat ibunya berdiri di sana, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Di ruang tamu, ayahnya yang dulu aktivis gereja, kini duduk dengan tubuh yang sedikit renta. Di depannya, terbuka tafsir Al-Quran. Ia menatap Isabelle. Ayah belum masuk Islam, katanya perlahan, tapi ayah sudah membaca banyak. Dan, jika jalan ini membuatmu menjadi manusia yang lebih mencintai, lebih peduli, dan lebih damai, maka ayah merasa tak pernah gagal membesarkanmu. Isabelle meneteskan air mata. Ia mendekat dan memeluk ayahnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, mereka salat berjamaah, ayahnya belum menjadi muslim, tetapi ikut duduk di belakang dengan hikmat. Suatu awal yang tak ternilai. Beberapa tahun setelah itu, Farhan dan Isabelle mengadopsi dua anak yatim dari Suriah dan Afrika. Mereka membesarkan keluarga dengan cinta dan prinsip Islam. Setiap malam, mereka membaca Quran bersama. Setiap akhir pekan, rumah mereka terbuka untuk para mualaf yang butuh tempat bercerita. Isabelle sering berkata, "Cinta membawaku naik ke langit, Islam membawaku turun ke bumi, agar aku mencintai ciptaannya sepenuh hati." Isabelle duduk di tepi danau di kota kecil Swiss, memandangi langit. Ia tersenyum. "Ya Allah, dari langit Nusantara Engkau panggil aku. Kini, aku bersujud pada MU dengan hati penuh syukur. Izinkan aku terus jadi cahaya kecil dalam gelap dunia ini." Dan di langit yang sama, adzan berkumandang di kejauhan. Suara itu tak lagi asing. Itu adalah nada kasih yang menyentuh langit dan hati manusia. Demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat menambah literasi, cakrawala berpikir dan menginspiratif, untuk tetap berada di dalam kebaikan naungan cahaya petunjuk Allah Ta'ala, di dalam kehidupan ini. Sampai berjumpa kembali di kisah inspiratif berikutnya. Atas segala perhatian dan dukungan sobatku saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya mohon pamit undur diri dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.